Apa kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat sekali ya. Karena hari ini hari Senin, belum semangat. Ya. Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya mau menampilkan mengenai budaya positif di dalam tugas saya sebagai calon guru penggerak. Nanti ada teman-teman yang menyusul juga. Kita doakan dulu semua ya. Amin. Ya, baiklah. Di sini budaya positif yaitu menerapkan pemahaman pengalaman budaya positif sesuai dengan PPT-nya. Apa sih budaya positif itu? Mungkin ada dari kita yang belum tahu ya. Kalau budaya sudah tahu, positif sudah tahu pastinya ya, terutama ibu-ibu. Baik positif. Konsep inti dari budaya positif yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, disiplin belajar, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Mungkin dari pembelajaran kita selama ini kita sudah menerapkan, tapi kita tidak tahu yang mana posisi kontrol kita sebagai guru, mana kita sudah melaksanakan keyakinan kelas, ada juga beberapa bapak ibu guru kita. Lanjut. Yang dimaksud dengan pembelajaran dengan paradigma baru yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan taraf perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Next, diskonsepsi mengenai teori kontrol, yaitu yang pertama, ilustrasi guru mengontrol murid. Ilustrasi bahwa semua penguatan positif, efektif dan manfaat. Ilustrasi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menggunakan karakter. Ilustrasi bahwa orang dewasa berhak memaksa, itu miskonsepsi mengenai teori kontrol Bapak Ibu. Kita lanjut mengenai disiplin positif ya dari PMN kita. Bagi yang sudah mengerjakan PMN-nya mungkin sudah sampai pada tahap disiplin positif ya. Disiplin berasal dari kata disiplin, artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi disiplin positif itu apa? Dilihat di PPT-nya. Salah satu cara disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan memperdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi itu adalah salah satu cara untuk menumbuhkan kesadaran peserta didik kita tanpa adanya apa? Adanya penghargaan, reward ya, ada ancaman, anak-anak itu disiplin. Jadi tanpa adanya paksaan juga dari bapak ibu gurunya. Selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau mengenai disiplin, siswa kita yang kita rasa sudah disiplin apa belum? Demikian. Berproses. Ada tahap proses, ya proses disiplin. Jadi sebagai guru kita harus tetap memotivasi siswa kita dan memberikan contoh yang baik juga. Jadi sebelum mengarahkan siswa kita disiplin, bapak ibu guru juga harus menjadi guru yang disiplin juga. Disiplin datang sekolah. Dua-duanya. Kita lihat nilai-nilai kebajikan. Di situ berdasarkan profil pelajar Pancasila ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan kritis. Ya, jangan dibaca. Ya. Selanjutnya kita pahami tentang kebutuhan dasar manusia. Kita merupakan manusia yang mempunyai kebutuhan sebagai individu ya, sebagai seorang guru. Jadi apa sih itu kebutuhan dasar manusia? Semua yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita lakukan.
memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, ini lihat 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu apa? Bertahan hidup. Apa saja membuat kita bertahan hidup? Yang pertama apa? Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Nah, ya, dari kata Pak Kami duit itu. Ya, duit untuk bertahan hidup, untuk membeli apa? Beli makanan, beli pakaian, terus tempat tinggal, beli susu bisa, keamanan, dan juga untuk supaya kita hidupnya sehat ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi untuk kita bertahan hidup itu duit juga, duit itu yang untuk tadi memenuhi kebutuhan dasar manusia ini yang bertahan hidup. Yang kedua, 5 kebutuhan dasar manusia apa? Kasih sayang dan rasa terima kasih. Nah, kita semua mempunyai kasih sayang, rasa cinta. Iya. Kalau ya rasa kasih sayang. Kalau sudah beristri, bapaknya sayangnya banyak nggak? Bapak nih banyak. Nggak hanya ke satu istri saja, tapi juga ke anak-anaknya ya Pak ya. Nah dari situ rasa terima, dipedulikan, berbagi kerjasama menjadi bagian dari kelompok. Ya, jadi kita itu punya rasa kasih sayang dan rasa diterima dimanapun kita berada. Selanjutnya penguasaan. Penguasaan itu yang termasuk di situ apa? Harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah, jadi Bapak Ibu yang sudah punya prestasi itu pengennya diakui ya kan? Ya, dalam bidang apapun, di bidang sekolah ini juga. Selanjutnya 5 kebutuhan dasar manusia itu kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan dasar kita itu kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Jadi kita itu nggak hanya memikirkan kerjaan terus Bapak Ibu, benar nggak? Ya, kita sebagai manusia, kebutuhan dasar kita itu senang juga. Ada waktunya kita kerja, ada waktunya kita bersenang-senang, tertawa ya Pak ya. Jangan merenung terus, ya. Ya, tentang ini sudah tanggal 2, meja berumur terus. Nanti cair juga. Nah, jadi itu 5 kebutuhan dasar manusia pada umumnya. Kenapa punya masih dari Ya, kita lihat ini adalah perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu apa? Tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Ini perbedaannya Bapak Ibu. Bersifat satu arah, hukuman fisik atau psikis. Yang menghukum siswa kita. Ya, dia tidak buat PR misalkan, dihukum push up sekali-kali. Itu termasuk hukuman. Konsekuensi terencana atau disepakati sesuai dengan aturan. Konsekuensi jadi. Selanjutnya murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap buruk selalu memonitor murid. Nah, jadi kita lihat bagus nggak kita memberi hukuman pada murid kita. Terus konsekuensi mengenai kesepakatan aturan yang telah dibuat di masing-masing kelas. Selanjutnya restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Sinopsis kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, di sini posisi kontrol kita sebagai guru yaitu 1, apakah kita itu sebagai penghukum bagi murid kita? Yang kedua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, kita sebagai teman gurunya. Gurunya sebagai teman dari murid. Keempat, yaitu sebagai pemantau. 5, guru sebagai manajer. Ini posisi kontrol guru. Jadi kita bisa menempatkan diri kita yang pertama sebagai penghukum, membuat rasa bersalah. Itu sebaiknya kita sebagai teman bagi murid kita, atau sebagai manajer ya bagi murid-murid kita.
Kita lihat contoh penerapan posisi kontrol guru. Kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Sebagai pemukul, gurunya menyuruh siswa tersebut menghormat pada bendera selama 1 jam. Itu posisi kontrol seorang guru sebagai pemukul. Ya, siswa yang hanya tidak memakai atribut disuruh menghormat bendera selama 1 jam. Itu guru sebagai pemukul. Selanjutnya, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu? Dia ngomong sama siswanya. Nah, berapa kali sih bapak ibu guru harus memperingatkan kamu bahwa kamu ini tidak memakai atribut? Jadi itu membuat psikis anak tersebut merasa bersalah. Kita mungkin pernah melakukan hal seperti itu. Ya kan, kita sebagai guru ini tanpa disadari masih pernah ngomong seperti itu. Dan saya rasa penghukum dan pemberi rasa bersalah ini semua guru hampir pernah melakukannya. Nah, kita lihat ini posisi guru sebagai teman pada siswanya. Jadi kalau ada siswanya tidak memakai atribut melakukan kasus-kasus lainnya, gurunya ngomong, ayo dong kita ikuti aturan sekolah, tolong bantu bapak ibu ya sekali ini, ya sudah tidak apa-apa lain kali, jangan sampai berbuat seperti itu lagi. Itu sebagai teman. Jadi kita ngomong baik-baik sama siswanya. Ada mungkin kita sudah melakukan hal tersebut. Kalau kita lagi emosi, kita sebagai penghukum biasanya atau pembuat rasa bersalah. Nah ini sebagai teman, bagus tak Bapak Ibu? Bagus ya. Jadi posisi kontrol guru sebagai teman ini sangat bagus sekali. Selanjutnya sebagai pemantau, pemantau, suara kecil. Ya. Suaranya bener, suara mic-nya. Sudah ya. Pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beri atributnya di koperasi dan jangan diulangi. Nah, itu sebagai pemantau yang salah ketik ya. Lanjut, posisi guru sebagai manajer. Di situ, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, situ posisi guru sebagai manajer bagi siswanya. Jadi kita bertanya seperti itu kalau menghadapi kasus seperti yang di atas. Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu, kata gurunya. Jawabannya membuat rasa bersalah. Kita langsung ngejudge anak tersebut. Ya Bapak Ibu, sering kan kita seperti itu? Tanpa kita sadari, kita sering berucap seperti itu. Kamu ini ngeselin sekali. Kamu ini setiap masuk main-main terus. Itu membuat rasa bersalah gurunya. Ya, jadi 5 posisi kontrol guru itu kita sudah tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik bagi seorang guru. Nah, coba ini Bapak Ibu, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira posisi kontrol yang mana? Yang merasa bersalah. Basi, apa basi? Merasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Meris? Sama, ya. Ada yang lain? Sama. Dari 5 posisi kontrol, Sama bukan Pak Manda sama ngomong kita. membuat rasa bersalah ya. Belum. Apa nggak di sini kan? Nah, kita lihat satu ini. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? 5 posisi kontrol yang tadi Bapak Ibu yang mana ini? Manajer. Manajer, ya. Iya, benar sekali. Berarti Bapak Ibu sudah memahaminya ya. Waktu sekilas kita sudah sama-sama mana manajer, mana sebagai penghukum, mana sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi kita sudah mengetahui 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Nah, kita lihat nih, mulaikan. Ayo lakukan demi kebaikan Bapak Ibu, atau ayo lakukan demi Bapak Ibu. Ini posisi kontrol yang mana?
Teman. Teman. Teman, Pak Zaki. Masih teman ya? Teman. Pak Meris. Kalau tidak teman ya sifatnya lagi apa? Rasa Nggak bersalah. mungkin mantan lah. Mantan. Mantan Pak. Bu Mary? Teman ya? Kita lihat jawabannya. Iya, benar sekali ya Bapak Ibu. Terima kasih Pak Ati sudah memahami ini. Pintar-pintar semua Bapak Ibu kita ini ya. Sudah tahu mengenai 5 posisi kontrol seorang guru. Nah, ada lagi. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kira-kira posisi kontrol yang mana ini? Bu Morina? Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Mantap. Hubungan, Bu Melinda. Hubungan ya? Ancaman Bu apa? Asi? Ancaman Pemantan. Bu Mantap. Pak ini. Bu Yeni. Iya nih. Pemantan. Pas. Tanya telepon teman. Kita lihat jawabannya. Iya, benar. Ini ya. Jadi sebagai pemantau. Jadi kita bisa membedakan. Nah, Bapak Ibu, di dalam PMM kita ada juga mengenai keyakinan kelas. Ya, nanti bisa dibuat di kelasnya. Nanti Bu Mega juga begitu ya. Buat keyakinan kelas kan, katanya mau masuk PMM. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas, Bapak Ibu? Sama nggak keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Tidak. Tidak sama, ya. Nah, mengapa keyakinan kelas? Kenapa kita nggak buat peraturan kelas saja? Kalau dulu kita buat peraturan kelas di kelas itu. Kita lihat pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak, berupa pernyataan universal. Dibuat dalam pernyataan positif, jadi bukan dibuat dalam pernyataan negatif, ya. Terus sedikit saja agar murid mudah mengingatnya, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Selanjutnya dilibatkan saat membuat keyakinan kelas semua warga kelas atau di sekolah. Jadi kita buat keyakinan kelas itu semua peserta didik kita. Misalkan di perwalian kelas masing-masing, ya, dibuat keyakinan kelasnya. Jadi menggunakan kata-kata yang bersifat pernyataan universal, tidak negatif. Nanti kita lihat seperti apa. Nah, kalau tadi sudah keyakinan kelas, Bapak Ibu, ini segitiga restitusi yang sebelumnya sudah saya kemarin ya dengan pembimbingan. Suatu proses dialog yang dialami oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini tahapan segitiga restitusi, Bapak Ibu. Yang pertama itu apa? Iya. Validasi tindakan yang salah, terus menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan terakhir. Ya, itu segitiga restitusi. Jadi jika murid kita ada suatu pelanggaran seperti kasus yang sebelumnya, kita harus menerapkan segitiga restitusi. Ya, dialog, proses dialog kita sama murid kita yang melakukan pelanggaran, ya, atau membuat kasus atau melanggar keyakinan kelas yang sudah kita buat, Bapak Ibu. Nah, satu, segitiga restitusi itu akan menstabilkan identitas. Lihat, satu, membuat rasa bersalah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kalau kita melakukan dialog, siswa kita itu salah, kita harus ngomong, nah, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak juga pernah melakukan kesalahan. Nah, itu secara lembutnya, Pak ya. Tapi guru itu harus menstabilkan identitas dulu. Jadi menyampaikan hal tersebut bahwa hal tersebut tidak sepenuhnya bersalah, maksudnya. Segitiga restitusi. Lihat, Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah. Enak kan kalau kita ngomong sama siswa kita seperti itu? Tidak, kamu tidak pernah masuk. Oh, kok ini memang jeleknya. Tidak bagus ya. Jadi siswanya semakin terpojok. Jadi kita harus menstabilkan dulu. Nah, Bapak ini pernah melakukan kesalahan, Bapak juga sama. Kita ini manusia. Pasti kita
merasa seperti itu. Jadi kita nih meredam dulu, ya tidak langsung marah-marah, harusnya seperti itu. Tapi Kenyataannya nanti kita praktek. banyak hilangnya. Ya. Yang kedua, kita memvalidasi tindakan yang salah dalam dialog tersebut. Ditanyakan apa kesalahan dia, pelan-pelan saja, gak usah pakai emosi Bapak Ibu ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kan nanti siswanya jawab, menjelaskan dengan tidak ada kebohongan kalau kita ngomongnya pelan-pelan kan. Kalau kita marah-marah, anak tadi mulai dia berpikir untuk menutupi kesalahannya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu. Jadi enak Bapak Ibu. Itu kita memvalidasi tindakan anak tersebut yang salah. Selanjutnya kita menanyakan keyakinan. Mulai kita tanya, kamu ini apa sih keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati bersama? Jadi dia sadar, oh saya ini sudah melanggar keyakinan kelas yang sudah dibuat kemarin. Ya, jadi kita kalau berdialog dengan anak yang mempunyai rasa salah atau melakukan suatu pelanggaran itu dengan adanya segitiga restitusi tadi. Nah, Bapak Ibu ya. Jadi itu saja. Kalau penerapan segitiga restitusi sudah kemarin sudah dilakukan. Nanti semoga Bapak Ibu semua kita sudah sama-sama belajar mengenai 5 posisi kontrol ya. Budaya positif, disiplin positif, terus mengenai segitiga restitusi. Ya silakan kalau ada yang ingin bertanya setelah itu nanti bisa yang lain lagi jawab juga atau menambahkan. Ya silakan seperti Ya, Ibu mohon bertanya nih Bu, izin. Bu, kalau tadi kan ada lima apa tadi namanya 5 posisi kontrol Bu. Yang tadi ada kita tidak boleh menghakimi siswa yang apa namanya tadi ya. Nah, kita kan di setiap kelas itu kan berbeda-beda Bu. Misalkan saya di kelas di akuntansi, mungkin kita bisa menerapkan tidak menghakimi siswa. Apabila pada saat kita pindah kelas itu di TBSM misalkan, itu terkadang di TBSM kita itu lepas kontrol Bu. Jadi bagaimana Ibu posisi kami sebagai guru untuk mengontrol itu tadi Bu? Menghadapi kelas yang berbeda. Ya, menghadapi kelas yang berbeda. Menghadapi kelas yang berbeda, kita kembali lagi, kita harus menjadi guru ya. Penuh kesabaran, makanya ujian itu ya. Lagi kita. Ya tadi kalau siswanya ini kita anggap saja kalau di antara 5 posisi ini yang mana yang paling lebih enak Pak? Teman-teman, apa kita harus sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, atau sebagai teman? Yang mana kira-kira? Kayaknya sebagai teman cocok ya. Sebagai teman Pak ya? Iya. Iya, jadi kita harus memiliki rasa bersamaan dengan siswa. Jadi siswa itu yang berteman, tapi kita juga masih punya wibawa. Ya, posisi kontrol itu juga mengontrol dulu, mengontrol diri kita untuk tidak terlalu dekat pada siswa tersebut. Karena kalau kita dekat sama siswa, apa yang terjadi? Kita tidak ada wibawanya lagi, itulah dianggapnya remeh kita. Ya, dia tidak menganggap lagi guru ini, oh enak sekali dengan bapak itu main-main, ngomongnya sembarangan. Kita sebagai teman, tapi tetap mengontrol juga diri kita, harus punya wibawa pada siswa kita. Jadi tidak ada juga yang merasa kayaknya Pak Dodi ini lebih sayang ke si A, Iya. nilainya lebih besar karena terlalu dekat. Nah, maka dari itu kita juga harus mengontrol diri kita. Seperti perbedaan tadi, apa sih lebih enak Pak ya? TBSM emosi kita mulai naik. Sama saya mungkin rasa juga semua teman-teman sama seperti itu Bapak Ibu guru. Jadi kita harus masuk kelas itu menganggap ini kelas TBSM. Kita anggap aja anak ini anak kelas akuntansi. Kita bayangkan saja seperti itu. Nggak baik sebelum masuk kayaknya anak ini seru-seru semua, pemalas semua. Nah jadi pandangan awal kita dulu yang kita ubah sebagai guru, bahwa tidak ada siswa kita itu yang sama sifatnya. Anak TBSM itu 30 orang, 30 karakter mungkin. Ya, jadi kita itu biar kita semangat masuk ke kelas tersebut, kita berpikir anak ini tidak semuanya nakal, tidak semuanya
bandel. Ya, apalagi yang sampai males, saya nggak mau masuk kelas itu, anaknya ribut semua. Nah, itu yang lebih bahaya Bapak Ibu. Jadi mulai sekarang kita sama-sama belajar. Ya, untuk memandang siswa itu tidak semuanya seperti itu. Mungkin kita ada emosi kalau di siswanya bermasalah satu, sekelas kena semua. Nah, ya kita di situ juga sebagai manajer di kelas tersebut. Terima kasih Pak Dodi untuk pertanyaannya. Masih Bu. Apakah ada teman-teman yang lain ingin menambahkan atau memberi pendapat, silakan. Kayaknya cukup ya Bu. Sudah cukup ya? Ya, kalau sudah cukup, terima kasih untuk waktunya dan kehadirannya. Semoga kita dapat menjadi guru yang lebih semangat dan disayangi oleh siswa kita. Amin. Sekian dari penampilan saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah 12 menit? 26 menit. 26 menit tuh aja. Gak terbantu ya aku nanya. 26 menit. Pak Meris. Iya, Selamat nungguin apa? menyanyikan. SKP gitu kan. PP-nya tidak masuk ke juga Pak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Senang sekali hari ini kita bisa ketemu lagi ya. Hari ini Ibu akan mengajak kalian untuk bersama-sama kita membuat keyakinan kelas kita, ya. 12 TKJ 1. Ada yang pernah dengar mengenai keyakinan kelas? Belum pernah. Selama ini belum pernah kita ya. Nah, jadi Ibu jelaskan dulu, keyakinan kelas itu sama kayak peraturan kelas. Pernah ada yang kita dengar adanya peraturan di sekolah selama ini? Misalkan contoh, tidak boleh memakai perhiasan, ya. Baju harus dipakaikan. Apa lagi? Tidak boleh merokok. Tidak boleh merokok di lingkungan sekolah. Nah, itu adalah peraturan sekolah. Nah, di kelas kita juga punya peraturan yang dinamakan keyakinan kelas. Kita akan buat bersama-sama, tapi tidak dengan kalimat yang seperti tadi. Kita sama-sama membuat dalam bentuk kalimat positif. Tadi, tidak boleh merokok. Kalimat positifnya apa? Hilangkan kata tidaknya. Nggak boleh gunakan. Dilarang masih juga kalimat kata negatif ya. Jadi apa? Merokok membunuhmu. Nah, merokok membunuhmu. Ya, katanya bijak sekali, universal. Jadi seperti itu, bisa ya. Tidak boleh mencontek, itu negatif. Ya, kita buat keyakinan kelas untuk sama-sama kita sepakati mulai hari ini. Kita sama-sama sepakat. Kenapa kita harus buat keyakinan kelas? Supaya kita yakin. Jadi kamu sudah buat sendiri, kamu tidak akan melanggarnya. Kata si Haji, merokok membunuhmu. Bagus ya. Bukannya dilarang merokok, tidak boleh merokok, itu negatif. Kita harus gunakan kata-kata positif yang universal. Bisa ya? Bisa. Nah, ini nanti Ibu bagikan kertas satu-satu. Silakan diisi. Ya, peraturan apa yang ingin kamu buat di kelas ini, apa? Saling menghormati, ya. Peraturan kelas ini bukan hanya untuk kalian, tapi juga untuk semua anggota yang akan masuk ke kelas ini, baik guru, siswa, kepala sekolah, bisa wali kelas, semuanya menyangkut. Nanti Bapak Ibu gurunya baca di sini. Ini kan baru nanti ya. Tiap guru masuk nanti baca. Berarti bukan hanya berkaitan dengan siswa. Ya, bisa ya. Ibu bagikan. Ya kan ditulis anak-anak. Apa saja keyakinan kelas yang mau dibuat
ya kita nanti sepakati bersama. Boleh mengenai kedisiplinan, kebersihan kelas, ya, tata krama, sopan santun. Kayak tadi bagus itu. Kalau sudah, boleh ditempel di depan. Satu-satu nempel ke depan. Silakan, kalau sudah ditulis, tempel ke depan. Nanti kita lihat mana yang sama, kita buang ya. Sudah, boleh tempel. Boleh bukan? Ada lemnya, tempel dia dulu. Nah, ya, cepat, yang lain. Ayo. Ayo, Fauzi. Haji, udah, silakan yang mau malu. Nanti kita sepakati bersama. Nah, iya. Yuk, tempel yuk. Jujur dalam mengerjakan ulangan harian tanpa bantuan dari orang lain. Banyak pikiran duluan. Ayo yang lain. Bagus nih, ucapkan salam sebelum masuk kelas ya. Harus menghormati guru dan teman, kerja keras, kerja sama, kebersihan kelas. Kita harus saling menghormati. Bagus. Ayo yang kuning mana? Saya sedikit. Arya, Rizky. Tugas mengerjakan tepat waktu. Jadi, sering yang banyak yang tidak buat tugas ya. Menyontek tidak membuat pintar. Nah, bagus ya. Kata-katanya. Saling menghormati satu sama lain serta disiplin terhadap waktu. Nah, bagus ya. Ternyata kamu memendam selama ini ya. Adanya keyakinan kelas, jadi kita sepakati. Jadi hari ini lihat Arya tidak mencela dengan nama orang tua. Oh, berarti Arya ini korban ya, korban Arya. Jadi mulai hari ini jangan ya, sudah ada keyakinan kelas, temannya sudah mengungkapin apa yang dia rasakan. Jadi kita sepakati sama-sama biar bisa saling menjaga perasaan, ya, saling bergotong royong, saling sopan santun, bagus ya, saling menghormati sesama teman ataupun guru, merokok membunuh, narkoba tidak membuatmu sehat, harus berpakaian yang sopan, jangan pulang terlebih dahulu sebelum jam pulang ya. Wow, siapa tuh ya? Nah, main HP dalam kelas dapat menghilangkan fokus dalam belajar. Sudah semua? Nah, Nah, ini bintang utama. Lodeka, menghormati ibu bapak guru dan karyawan sekolah. Wah, bagus ya. Sudah, kita tepuk tangan dulu untuk keyakinan kelas. Nanti kita seleksi mana yang sama kita buang. Ya, ini coba lihat. Arya tidak mencela dengan nama orang tua. Harus dibuat kata apa seharusnya?
Kalimat positifnya. Stop bullying. Nah, stop bullying. Diganti Pak. Jadi udah tahu ya, dia nggak suka dipanggil sama orang tuanya. Mau hari ini jangan lagi. Atau kita bisa pakai apa kata-kata tadi? Saling menghormati sesama teman ataupun guru. Nah, anak-anak. Ya, jadi mulai hari ini saling menghormati. Temannya nggak suka, jangan lagi kita lakukan. Karena kita sudah ada keyakinan kelas. Kalau masih ada yang melanggar, ini berarti dia melakukan pelanggaran apa yang sudah kita yakini dia sudah melenceng dari ini ya. Selanjutnya apa? Ini bagus-bagus, ini sudah kalimat positif semua. Ucapkan salam sebelum masuk. Nah, ini dilarang bullying. Kalau seperti kata dilarang. Apa yang tadi? Kamu ya? Siapa? Dilarang bullying Juwita. Nah, ganti coba kalimatnya. Kalimat positif apa coba? Stop bullying. Berhenti. Banyak itu pasti sering mengejek ya di kelas ini. Jagalah kebersihan. Kalau kelas bersih, kelas kita pasti nyaman. Nah, ini bagus. Sudah dapat kebersihan, sudah dapat nggak mau temannya dibully, artinya saling menghormati. Apalagi mengucapkan salam masuk ke kelas. Banyak mungkin ya. Nah, mulai hari ini biasakan ucapkan salam masuk kelas. Apalagi ini beda-beda semua. Udah ikut semua tadi ya. Nah, saling gotong royong, bergotong royong. Dalam apa? Tugas di camp. Tadi ada yang menyontek tidak membuatmu pintar, berarti dia tuh isi ya teman yang suka nyontek ya. Apa seharusnya? Dia sudah positif kalimatnya, menyontek tidak membuatmu pintar. Apa? Jujur Maria ya. Harus jujur. Jujur itu kan banyak. Tidak mencuri, apalagi? Tidak mencontek, apalagi? Tidak berbohong. Telat nanti nggak jujur, bohong ya enggak? Nah, jadi sini coba dibuat jujur kita. Jujur. Nah, tempel di sini lagi. Ada yang mau ditambahkan lagi? Selain apa yang sudah ditulis oleh teman-temannya? Ada yang mau nambah? Ditambahkan? Tidak ada, sudah mencakup semua ya. Sikap sopan santun, kebersihan, kejujuran, ya. Nah, bagus ya. Jadi mulai hari ini jangan dilepaskan, nanti biar bisa sama-sama saling baca, gurunya juga baca ini. Karena tidak hanya mengikat semua siswa, tapi juga melainkan guru yang mengajar di kelas ini. Ya, itu saja. Terima kasih untuk waktunya. Kita sama-sama sepakati keyakinan kelas yang sudah kita buat. Sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.